Oke guys, jadi kita ada project baru ya. Nah, jadi kita mau nambah tank. Ini tanknya udah jadi ya. Nah, ini udah tak isi air tadi pakai air bekas dari tank ya, makanya dia ke kuning. Nah, nanti kita bakal tambah satu tank lagi di atas, tapi nanti. Nah, ini karena filternya mau tak gabung ke sini, jadi kita buat filter lagi karena dimensinya itu biar lebih besar ya. Nah, jadi ini mau tak connect ke sini. Nah, ini udah ada pipa di sini ya. Ini kalian bisa lihat. Nah, itu dia. Jadi nanti dari tank sini itu jatuhnya ke sini, teman-teman. Nah, setelah jatuh ke sini, dia akan kesedot atau berpindah ke sini. Nah, ini kita mau bor lagi di sini. Nah, ini udah saya siapkan semuanya. Sekalian kita buat jalur kuras smart system ya. Nah, jadi nanti kuras tank sebanyak ini itu memerlukan waktu sangat-sangat singkat ya nanti kurasnya, dan mungkin pengisiannya juga nanti akan otomatis. Cuman saya masih mempertimbangkan jalur pipa dari rumah ya. Nah, untuk sun filter tambahan ini dia dimensinya itu 70, lebarnya itu 50, dan tingginya ini 45 cm teman-teman. Nah, ini kita pakai, ini saya pakai kaca-kaca seadanya ya. Nah, ini bahkan tambalan-tambalan seperti ini jadi tambahan. Ini saya pakai kaca-kaca limbah dari sun filter yang lama yang dulu di situ teman-teman. Nah, jadi saya pakai lagi ya. Kenapa saya pakai seadanya teman-teman, daripada kacanya itu bikin penuh rumah ya atau bikin penuh workshop. Nah, jadi saya pakai aja. Nah, daripada dibuang juga. Nah, jadi nanti ini akan terkonek ke sini teman-teman. Oke, ini mau saya bor dulu di sini. Ini kita mau bor 2 ya. Oke, jadi filter baru kita udah siap ya. Nah, ini udah ada gabungan filter lagi teman-teman. Nah, untuk filter ini kan dulu udah sempat saya review. Nah, sekarang saya gabung ke satu filter lagi ya. Ini sistemnya juga sangat sederhana teman-teman ya untuk penggabungannya. Jadi kalian bisa lihat di sini itu ada dua pipa. Ini ukuran pipa 1 inch teman-teman. Saya jelasin dulu fungsi kedua pipa ini ya. Nah, untuk satu pipa 1 inch ini dia fungsinya adalah untuk kuras nantinya. Nah, jadi kalau ini kan dia memang posisi buka ya. Kalau posisi nutup kan seperti ini. Nah, ini sengaja tak buka, tetapi dia airnya tidak keluar karena kita kasih keni di dalam teman-teman. Nah, untuk keninya itu saya kasih pipa lagi ke atas. Nah, ini fungsinya sebagai emergency over air teman-teman. Nah, jadi apabila nanti air luberannya itu terlalu banyak, nah nanti dia kebuang ke pipa sini teman-teman. Nah, tapi apabila saya mau pakai untuk kuras ya, nah itu keni yang di dalam itu tinggal saya lepas. Nah, ini nanti kebuang teman-teman. Nah, jadi saya tinggal buka stop keran di setiap akuarium ya. Kan kalau saya buka keran di setiap akuarium kan dia nanti airnya turun jadi separuh ya. Nah, nanti otomatis airnya turun dari jadi separuh kan di sini naik. Nah, nanti dia kebuang. Jadi kita bisa kuras sambil kita tinggal teman-teman, karena filternya tidak perlu kita matikan. Jadi filternya tetap nyala. Nah, jadi tetap bekerja lah mesin ini teman-teman. Cuman dia kebuang airnya. Nah, seginilah kebuang. Mungkin nanti sisa airnya itu kurang lebih sekitar 18 sentian teman-teman. Nah, untuk satu pipa ini teman-teman, dia itu fungsinya sebagai jalur penghubung antar filter teman-teman. Nah, ini kita pakai 1 in. Nah, ini dia muka ya, posisi stop nya. Nah, itu dia lewat jalur pipa. Nah, jadi di bawah ini ada banyak pipa teman-teman ya. Ada berapa pipa lah, yang enggak terlalu banyak sih, beberapa. Nah, ini dia lewat sini teman-teman. Nah, jadi di sini ini saya tutup teman-teman, soalnya barangkali sikal mesin ini ada yang lolos, nanti dia masuk nanti ke mesin, nanti rusak mesinnya, jadi saya tutup. Nah, untuk sistem filter ini juga sangat sederhana teman-teman. Di sini ada bagian kapas yang wet dry juga ya. Ini biofoam, ini kapas-kapas di atas. Ini bawahnya kita pakai media seadanya semua ini. Ini kemarin ada biobel, batu gombong, bioring,
Ini ada oyster, ada batu gombong, ada batu apung, semuanya saya pakai di sini yang seadanya karena ini kan sebagai filter tambahan. Nah, untuk di sini tetap kita pakai Carlnes teman-teman sebagai penanda kinerja filter ya. Nah, jadi kalau Carlnesnya muternya segini, itu berarti kecepatan air perputaran di filter ini itu segitu teman-teman. Nah, jadi sebagai penanda juga. Nah, untuk di sebelah sini kosong, niatnya nanti mau saya tambah lampu UV, cuman masih saya pertimbangkan juga teman-teman. Untuk penghubungnya cuma seperti ini aja teman-teman. Nah, tapi di sini ada yang mau saya jelaskan dulu ya. Sebenarnya di awal pembuatan itu dia tidak stabil teman-teman. Jadi di sini itu airnya surut ya, airnya surut. Nah, di filter satu ini dia airnya itu tinggi teman-teman. Nah, akhirnya saya coba modif-modif sedikit ya. Nah, jadi dari pipa ini itu saya langsung sambung ke pompa teman-teman. Nah, mungkin kalian bisa lihat ya. Ini lampunya saya nyalakan dulu. Nah, sudah nyala teman-teman. Nah, ini pompa saya itu 9000 liter. Input pompanya itu 1,5 in teman-teman. Nah, 1,5 in itu saya kasih shock drat, saya kasih pipa, terus saya sambung ke T. Nah, itu T 1,5 in, tapi di T itu cabangnya itu 1 inch teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi pipa dari filter satunya itu langsung saya sambung ke bagian input teman-teman. Nah, lalu bagian depannya itu saya reducer juga dari 1,5 in ke 3/4 teman-teman. Nah, jadi pipa yang ini itu penarikannya itu cepat teman-teman karena ditarik langsung oleh pompa. Nah, tapi jika dia tidak langsung ditarik oleh pompa, maka di sini tuh airnya keluarnya itu kurang cepat teman-teman. Jadi pompanya itu di sini tekor. Nah, atau filternya satunya itu tinggi, filter ini dia ketinggiannya sedikit teman-teman. Nah, ini kalau kita tidak reducer ke 3/4, dia nariknya itu dari sam ini aja teman-teman. Nah, jadi penarikan dari pipa ini dia berkurang. Nah, ini pipa merah ini dari sam filter satunya lagi ya. Ini untuk batas ketinggian air teman-teman, saya kasih segini. Ini kurang lebih ketinggian airnya itu 50 sentian. Kemarin saya pasang watermur juga di pompa, jadi ini udah saya lem semua aman. Nanti kalau mau ganti-ganti pompa itu saya tinggal buka ini aja. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman update untuk sam filter gabungan ya. Nah, jadi mungkin ini bisa jadi referensi untuk kalian yang sam filternya mungkin kurang besar, mau ditambah lagi apa gimana, mungkin ini bisa jadi referensi. Next kita akan bahas akuarium yang sebelahnya lagi teman-teman. Nah, sama ada satu akuarium lagi sih. Nah, tapi nanti videonya kita pisah karena nanti terlalu panjang video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.